SBNA, waktunya ngobrol asik. Kali ini saya kedatangan tiga tamu saya. Yang pertama adalah saya Deli, kedua Saya Samuel. yang ketiga Saya Repan. Oke, jadi di sini kita bakal ngebahas suatu kasus yang akhir-akhir ini lagi panas-panasnya nih teman-teman. Jadi kasusnya ini beredar pada aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat, tetapi pada kasus demo pada kali ini itu terjadi pelindasan oleh aparat yang melindas seorang GrabFood yang sedang bekerja nih. Entah bagaimana caranya, entah dilindas atau terlindas ya teman-teman. Bakal kita bahas di sini. Kira-kira menurut kalian tuh bagaimana kasus Afan Kurniawan ini? Dari saya dulu ya. Mungkin dari kasusnya Afan ini cukup tragis ya. Dimana dia cuma nojol, cuma dapat duit berapa doang, harus terlindas gitu sama aparat gitu. Cukup tragis. Cukup tragis ya. Pada kenyataannya juga dia bukan ikut demo tapi sudah bekerja. Jadi karena terbawa arus sama demo sih, makanya dia bisa terlindas. Iya, gitu. Juga kontroversial sih ya. Soalnya makan aparat ini. Aparat itu kan tugasnya ngelindungin ya. Ngelindungin rakyat. Ini melindas seorang ojol masyarakat. Kayak habis pikir sebenarnya aparat itu sebut tugasnya mau ngapain sih? Melindungi masyarakat atau melindas? Aneh sekali. Kacau. Kira menurut next, santai dong ketawa. Jadi untuk yang kedua, kira-kira santai guys. Menurut kalian sila mana yang melanggar kejadian tersebut? Kira-kira adakah sila yang di Melanggar. Ya, mungkin yang melanggar itu kayak sila kedua nggak sih? Iya sih ya. Kan sel kedua ini kan kemanusiaan adil dan beradab kan. Sedangkan aparat kita ini nggak ada adabnya. Iya sih. Iya sih. Next. Iya. Terus sila kedua sila tentangan. Terus sila kelima juga iya sih. Kan sila kelima ini keadilan sosial ya. Mana kata keadilannya? Mana benar-benar siapa? Apalagi kalau nanti aparat itu nggak diadili atau nggak tapi dihukum kayaknya- secara adil gitu ya. Iya, dia dihukum tapi nggak adil gitu. Masa cuma di penjara 40 hari doang? 40 hari ya? Iya. buat. Kalau itu memang benar tidak ada adilnya sih. Ada juga. Kira-kira dari kasus Afan kemarin ini, itu kira-kira dampaknya apa sih bagi seluruh Indonesia? Pasti ada dampaknya. Banyak dampaknya. Kalau menurut saya sendiri itu pasti dampaknya itu di media sosial masih banyak sekali. Hujatan-hujatan dari netizen yang menghujat aparat itu benar. Tapi saya itu pasti masih banyak lagi. Kira-kira menurut kalian apa ya? Kalau mungkin dari sisi ojol ya. Ojol ini kan kan kayak misalnya ada sebutannya ojol itu kayak gangsternya Jepang gitu. Iya, iya. Mereka itu solid banget gitu. Pasti ojol-ojol ini nggak terima lah karena kawan mereka itu si Afan itu yang lagi kerja tiba-tiba dilindas sama aparat itu sakit lah hati mereka itu pasti. Mereka juga kan udah rame-rame gitu kayak menjaga rumahnya DPR itu sih dampaknya Solid terus betul sih. Dampaknya akan cukup berpengaruh banget bagi buat nama aparat itu dampaknya udah sangat-sangat merugikan. Apalagi Indonesia itu udah membawa nama Indonesia. Jadi orang luar negeri bisa berpikir bahwa aparat di Indonesia itu sangat tidak melayani dan tidak mengayomi masyarakatnya, malah membunuh. Itu yang dampak besarnya sih. Kira-kira tuh apa yang harus dilakukan sama aparat ini biar bisa bertanggung jawab untuk atas semua masalah ini? Kira-kira apa yang harus dilakukan aparat? Yang pasti ya, aparat ini harus menghukum polisi yang nginjek itu, yang melindas itu harus dengan adil gitu ya. Oke. Karena ini kita dengar kan beritanya 40 hari ya. yang Penjara ya. Ya itu menurut saya kurang adil lah, karena itu kan kehilangan nyawa seseorang kan. Betul. Harusnya gimana dong? Harusnya ya diadili dong. ya contoh diadilnya kayak Contohnya mana? tuh apa ya? Pasti masa tahanan itu lebih lama lah. Berapa tahun? Paling sekitar apa ya? Seumur hidup apa ya? Ya Ya sudah maksimal. Maksimal. Ya kita harus setarain sama
rakyat biasa lah kalau Iya. bisa membunuh tuh apa yang harus dilakukan. Pengen sih dihukum seumur hidup sih. Iya. Tadi membunuh itu suatu sengaja. Apalagi aparat seharusnya Indonesia pemerintah harus bisa berpikir kalau aparat ini bukan sebagai kalau aparat ini harus dilindungi itu setara sama rakyatnya, karena dia tindakan ini juga sudah melanggar peraturan HAM-nya kan, yang dipegang teguh sama aparat. Kita bakal lanjut, gimana sih seharusnya aparat itu bagaimana seharusnya aparat itu menaati peraturannya dan juga menaati Pancasila ya. Kalau dari kan Bagaimana cara aparat itu bisa mengikuti peraturan yang baik? Bukan harus melindas si Afan Kurniawan yang seorang ojol. Mungkin sih kita nggak tahu ya itu disengaja atau tidak sengaja, kan soalnya kan di tengah di tengah kericuan demo itu mungkin nggak terlihat lah, tapi seharusnya lebih berhati-hati dan harusnya sebagai apa ya, kayak sebagai apa sih namanya, Pelindung masyarakat aparat. bukan, kayak sebagai kalau dia punya hati, kayak punya hati gitu, hati nurani, Empati lah ya. ya empati lah, harusnya dia sedia untuk apa namanya, menjalani hukuman yang setimpal dengan apa yang dia perbuat, Ya itu udah sangat, itu udah termasuk Ya. keadilan buat kita semua. karena itu masuk dalam sila kelima kan, sebagai keadilan. Kira-kira kalau kita lihat sebagai dari iman seorang orang Kristen, itu kita dapat melihat bagaimana sih keadilan yang diajarin sama Tuhan dan keadilan Kristus atau keadilan kasih diajarin sama Tuhan. jadi kalau dari kejadian itu ya, kita tuh bisa mungkin menurut iman Kristen ya, ya kita tuh harus bersikap adil gitu, seperti kayak di Alkitab tuh ada Mika pasal yang ke-6 ayat 8 itu kayak Tuhan itu nyuruh kita buat bersikap adil. Dan terus di Yohanes 13 ayat 34 kita tuh disuruh Tuhan kan kayak kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Iya betul. Nah berarti kita itu kan harus mengasihi orang-orang di sekitar kita dengan cara yaitu kita menerima hukuman seadil-adilnya yang bisa dilakukan aparat ya. Terus juga bisa minta maaf ya pada Harusnya sih minta maaf ke keluarga yang korban. itu sudah wajib sih, harusnya wajib dilakukan. Itu juga termasuk sama hukum kasih yang kita diajarin Tuhan buat kita di dalam Alkitab. Jadi untuk yang terakhir nih, pertanyaan terakhir. Kira-kira komitmen kita sebagai murid Kristus yang melahir di dunia ini dan juga sebagai warga negara Indonesia yang terbentuk oleh peraturan undang-undang maupun Pancasila itu sendiri, kira-kira komitmen kita apa sih? Menurut dari saya, komitmen kita sebagai umat Kristus nih, kita tuh saya berkomitmen untuk menjunjung kasih, keadilan, dan martabat manusia. Karena dari kasus Afan ini mengingatkan bahwa Tuhan mengajarkan kita mengasihi sesama, membela yang tertindas, tidak seperti yang sering kita bicarakan, yang menurut kita mungkin seperti mereka yang malah menindas kita, bukannya kita mau bantu yang tertindas. Dan kita juga harus menolak kekerasan, karena ya secara logika itu termasuk kekerasan kan, karena sampai merenggut nyawa. Karena itu juga saya berani menentang ketidakadilan dan berdoa supaya mungkin kedepannya Tuhan akan hadir di tengah negara ini dan membawakan kesejahteraan bagi kita. Dan sebagai warga negara, saya berkomitmen menjunjung tinggi Pancasila dan hukum. Karena dari kasus ini saya merasa bahwa Pancasila dan hukum ini tidak adil bagi kita, bagi masyarakatnya. Karena dalam kasus ini mungkin hukumannya kan tidak terlalu setimpal dengan apa yang dia perbuat, dan itu tidak termasuk dalam Pancasila kelima. Dan secara hukum juga tidak, mungkin secara hukum sih kita nggak tahu ya, karena kita bukan anak hukum ya. Ya mungkin entah apa emang sudah dalam undang-undang emang terdaftar dalam pasal berapa,
jadi kita tidak tahu, dan mungkin itulah kita berdoa aja supaya negara ini semakin baik, Tuhan dapat hadirkan kita. Oke, terima kasih. Jadi buat kesimpulan yang kita ambil dari kasus Afan Kurniawan ini sebagai pelajaran buat hidup kita. Jadi sebagai Afan Kurniawan, kita harus lebih berhati-hati dalam demo. Walaupun kita tidak ikut turut serta dalam demo, kita jangan sampai ikut-ikut masuk ke dalam demo, oke? Sebagai murid Kristus, kita juga harus bersyukur apa yang dikasih Tuhan buat kita, dan juga kita juga di dunia ini harus menetapkan apa itu keadilan, kasih, dan juga saling menghargai sesama manusia. Oke guys, terima kasih buat waktu yang udah kalian luangkan buat menonton kita di sini. Sampai jumpa lagi di WNA, waktunya ngobrol asik. Nah, Dadah.